Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grani Zulfardana dengan airan 120. Kali ini kita akan membahas studi khusus TPIA. Lanjut. Halo, selamat datang di video pembelajaran studi khusus flaring di PT Chandra Asri Pasifik Tbk, perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Asia Tenggara. Dalam video ini, kita akan membahas insiden flaring yang terjadi pada Januari 2024 di pabrik TPIA Cilegon yang berdampak pada masyarakat di sekitar. PT Chandra Asri Pasifik Tbk merupakan perusahaan petrokimia yang terbesar di Indonesia yang memiliki fasilitas utama di Cilegon dan Serang, Banten. Produk yang dihasilkan meliputi bahan dasar industri seperti etilena, propilena, polipropilena, dan bahan kimia lainnya yang digunakan dalam sektor otomotif, konstruksi, dan kemasan. Pada Sabtu pagi, tanggal 20 Januari 2024, pukul 08.25 WIB, terjadi aktivitas flaring di pabrik utama TPIA di Cilegon yang memunculkan bau kimia menyengat dan berdampak pada masyarakat di sekitar pabrik, khususnya di wilayah Ciwandan, Pulau Merah, Grogol, dan Purwakarta. Flaring merupakan proses pembakaran gas limbah yang dilakukan di cerebong tinggi atau flare untuk mencegah akumulasi tekanan berlebih dalam sistem. Gas yang dialirkan ke flare biasanya berasal dari gangguan proses di sistem perpipaan hidrokarbon, khususnya jika terdapat overpressure atau adanya kerusakan mikro seperti retakan atau karat. Dalam kejadian ini, gangguan teknis pada pipa hidrokarbon menyebabkan gas tidak dapat dialirkan secara normal ke unit pemrosesan berikutnya. Untuk menghindari potensi kebocoran dan ledakan, sistem mengalihkan gas ke flare sistem otomatis sesuai dengan standar operasional prosedur atau yang disebut SOP. Namun, pembakaran gas dalam jumlah besar menghasilkan senyawa aromatik dan olefin yang memiliki bau sangat tajam seperti benzina, toluena, dan senyawa sulfurina. Dengan kondisi angin yang bertiup ke arah barat laut dan kelembapan udara yang tinggi, bau menyengat tersebut berbawa hingga pemukiman warga sejauh 5-7 km. Akibatnya, warga melaporkan gejala sesak nafas, mual, dan iritasi mata sekitar pukul 10 WIB. Masyarakat mulai menghubungi call center Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon yang memposting laporan di media sosial. Pemerintah Kota Cilegon segera menginstruksikan Dinas Kesehatan dan BPBD untuk mengirimkan tim investigasi ke lokasi terdampak dan di area pabrik. Pihak TPIA melalui manajer korporat Share Value, Wawan Mulyana, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa flaring yang terjadi bukanlah kebocoran gas, melainkan tindakan pengamanan proses sesuai SOP. TPIA mengklaim bahwa emisi gas yang dilepaskan tetap berada di bawah ambang batas diperbolehkan dan tidak membahayakan keselamatan. Meski begitu, sebagai bertanggung jawab sosial, TPIA menghentikan sementara flaring pada pukul 13.15 WIB untuk melakukan inspeksi teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap jalur pipa berdampak. Perbaikan yang dilakukan menggunakan tim elektrisi internal dengan bantuan vendor, dan proses perbaikan selama hampir 12 jam hingga pipa kembali dapat difungsikan secara normal. Tim K3 serta lingkungan hidup TPIA juga diterjunkan ke lapangan untuk memonitori kualitas udara dengan menggunakan alat pengukur portable dan sistem pemantauan emisi berkelanjutan atau Continuous Emission Monitoring System. Mereka mendeteksi parameter seperti H2S, SO2, VOC, dan partikulat. Hasil sementara menunjukkan bahwa konsentrasi H2S mencapai 0,05 ppm. TPIA juga membuka posko layanan kesehatan gratis di sekitar kawasan terdampak, menyediakan tenaga medis dan masker bagi warga yang mengeluh gangguan ringan akibat bau menyengat. Insiden ini tergolong sebagai masalah terstruktur karena seluruh langkah penanganan didasarkan pada protokol yang terdokumentasi, termasuk
termasuk prosedur flaring, shutdown, perbaikan pipa, monitoring lingkungan, serta komunikasi ke publik. Namun demikian, adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai proses flaring menjadi salah satu pemicu kepanikan. Oleh karena itu, TPIA berencana meningkatkan komunikasi publik melalui sistem peringatan dini berbasis SMS dan aplikasi seluler yang akan memberitahukan warga jika flaring dijadwalkan terjadi. Dari sisi teknis, insiden ini mendorong TPIA untuk mempercepat rencana pemasangan fire gas recovery sistem FGRS guna menangkap dan menggunakan kembali gas limbah sebagai bahan bakar boiler sehingga mengurangi kebutuhan pembakaran terbuka. TPIA juga tengah mengkaji implementasi digital twin dan sistem predictive maintenance untuk menganalisis keausan pipa sebelum terjadi kerusakan. Sebagai kesimpulan, insiden flaring di TPIA memberikan pelajaran yang penting tentang pentingnya integrasi antara aspek teknis, manajemen risiko, dan berkomunikasi publik dengan penerapan sistem pengendalian emisi yang lebih modern dan pendekatan partisipatif kepada masyarakat. Diharapkan kejadian serupa dapat mencegah di masa depan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri petrokimia di TPIAI atau mungkin di petrokimia lainnya. Terus meningkatkan komitmen pada keselamatan lingkungan dan keberlanjutan agar tetap dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bye-bye.